Bapakku yang baik tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkanku di padang yang hijau, Kau menyegarkan jiwaku. Kau yang menuntunku ke air yang tenang. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku selamanya. Gada dan tongkat-Mu yang menghiburku. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkanku di padang yang hijau, Kau menyegarkan jiwaku. Kau yang menuntunku ke air yang tenang. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku selamanya. Gada dan tongkat-Mu yang menghiburku. Kebajikan, kemurahan mengikutiku seumur hidupku. Ku kan tinggal di dalam-Mu sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan mengikutiku seumur hidupku. Ku kan tinggal di dalam-Mu sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan mengikutiku seumur hidupku. Ku kan tinggal di dalam-Mu sepanjang masa. Tak takut bahaya, gada dan tongkat-Mu yang menghiburku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah, tak takut bahaya. Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersuka cita, kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Dimanapun Bapak Ibu berada, percayalah bahwa Roh Kudus juga ada bersama dengan kita. Mari kita mau siapkan hati kita, buka hatimu untuk kita boleh menerima berkat dan lawatan Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Haleluya Tuhan.
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari dengan pujianmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Benar Tuhan, kami mau bersyukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Yang selalu menopang. Bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saudara, biarlah pada pagi hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari taruh tanganmu di dada, biar Tuhan menjamahmu. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Mari angkat tanganmu. Mari bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, yang mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu
Haleluya Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu atas segala apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Engkau telah mati bagi kami, bangkit bagi kami, Engkau naik ke surga untuk kami. Hari ini Tuhan, kami seluruh umat-Mu Tuhan mempersiapkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan urapi hamba-hamba-Mu yang melayani, para pemain musik Tuhan, pemandu multimedia, hamba-Mu Tuhan, pemimpin pujian Tuhan, singer Tuhan, kami semua yang terlibat. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Mari Tuhan urapi kami. Tuhan jamah setiap umat-Mu yang berada di rumah masing-masing Tuhan. Biar melalui ibadah streaming ini, iman kami dibangkitkan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, mari tetap kita mau antusias dan semangat untuk memuji Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian bagi Dia, Raja segala raja. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh menguatkan dan membangun iman kita.
Ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu.
sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Saya serahkan pada hamba-Nya. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, sukacita, kasih, berkat, anugerah di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Saya percaya hari ini adalah hari di mana kita boleh bersukacita, hari di mana kita boleh mendapatkan kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa ibadah ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi adalah ibadah yang boleh mendatangkan berkat dan sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada pagi hari ini ya Tuhan, di mana oleh karena pertolongan Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, kami boleh merasakan kekuatan tubuh yang daripada Tuhan. Kami boleh datang dengan hati yang penuh dengan sukacita untuk kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini ya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Bapa lewat ibadah ini kami mendapatkan berkat kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan hidup kami, yang terus mengajarkan kepada kami tentang arti kebenaran Tuhan di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan kami terus semakin kokoh, semakin kuat iman kami di dalam Tuhan. Dan apa yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, boleh menjadi satu rema di dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami seperti apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya pengurapan Tuhan nyata atas setiap jemaat yang menyaksikan siaran ini ya Bapa. Biarlah Tuhan hati kami terus dipenuhi oleh sukacita surgawi. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini. Biar kiranya firman Tuhan inilah yang menjadi pesan penting bagi kami ya Tuhan lewat hamba-Mu. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Tema pagi hari ini adalah Tuhan mengubah krisis menjadi kelimpahan. Tuhan mengubah krisis menjadi kelimpahan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya krisis masih sedang kita alami Bapak Ibu ya. Hari-hari ini kalau kita lihat ya, kita ikuti perkembangan yang terjadi ya, bahwa ekonomi Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda ya ke arah perbaikan yang lebih signifikan lagi atau ada peningkatan yang baik begitu. Ya, di satu sisi juga kita lihat bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Pandemi ini masih sedang terjadi. Jumlah pertambahan dalam setiap hari yang terpapar corona, saudaraku, itu masih cukup banyak. Dan kita harus waspada ya, kita harus bisa jaga diri dengan baik, mengikuti protokol kesehatan, dan juga jangan lupa saudaraku, yang terpenting adalah jangan sampai kita juga meninggalkan ibadah. Jangan sampai juga kita akhirnya roh kita menjadi padam ya, sehingga kita tidak lagi punya waktu, punya kesempatan untuk dengar firman Tuhan, untuk kita bersekutu di dalam Tuhan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kita harus pertahankan situasi dalam keadaan yang seperti sekarang ini. Mari untuk ibadah, mari kita prioritaskan ya. Jangan sampai kita tinggalkan ibadah yang hanya 2 jam saja, saudaraku ya, untuk kita mengisi dengan kesibukan yang lain. Tetapi sebaliknya mari kita fokus, kita utamakan dulu ibadah, dan setelah itu kita fokus kepada kegiatan kita yang lainnya. Ya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Lukas pasal yang kelima. Kitab Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ke-11 ya. Kitab Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai ke-11. Kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kalau saudara lihat di Alkitab, judulnya adalah penjara ikan menjadi penjara manusia. Ya, pasal 5 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Saudara lihat di Alkitab saudara atau di gadget saudara. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di tepi pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jarahnya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai.
Lalu ia duduk dan mengajak orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang pendosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang tertulis di dalam Alkitab, khususnya di dalam Injil Lukas pasal yang kelima 1 sampai dengan 11 ini adalah tentang kisah di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan para nelayan, saudaraku. Ya, kalau kita lihat di pasal yang keempat, ini ada satu tempat yang berbeda dari tempat-tempat yang disebutkan di pasal yang keempat. Kalau biasanya Tuhan Yesus mengajar di pasal yang keempat, dikatakan dia ada di Bait Allah. Kemudian dia mengajar dari satu kota ke kota yang lainnya, ya. Nah, hari ini di pasal 5, dia mengajar di satu tempat yang berbeda. Dia memilih tempat yaitu di pinggir danau, saudaraku. Ya, danau ini adalah bukan tempat di mana orang menyampaikan pengajaran, ya, khususnya tentang pengajaran kebenaran, firman Tuhan, ya, firman Allah yang diajarkan. Tetapi ternyata Tuhan memilih ini bukan hanya untuk mengajar, tetapi juga untuk apa? Ternyata dia sedang memilih, ya, orang-orang yang dia percayakan untuk menjadi muridnya, saudaraku. Nah, ternyata ada dua tujuan. Nah, namun kalau kita lihat, ternyata saudaraku, ya, mengajar walaupun di tepi danau itu bukan sesuatu hal yang salah, ya. Itu bisa dilakukan, saudaraku. Nah, makanya Tuhan mengajar di danau. Ya, di danau ini adalah kalau kita berbicara tentang danau, maka kita lihat ada aktivitas nelayan, ada aktivitas orang yang sibuk mungkin, ya, ada yang refreshing di sana dan sebagainya, ya. Ini tempat di mana orang itu dengan segala aktivitasnya ada di tepi danau itu. Namun satu hal yang kita lihat di sini ternyata di pantai inilah, di tepi danau inilah, saudaraku, ya, maaf, maksudnya di tepi danau inilah ternyata Tuhan mengajar banyak orang tentang kabar baik, tentang firman Tuhan, tentang kerajaan Allah yang disampaikan. Dan betul apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa ketika Tuhan Yesus mengajar, begitu banyak orang yang begitu rindu untuk mendengar pengajarannya yang luar biasa ini, saudaraku. Ya, Tuhan Yesus menjadi seorang tokoh yang betul-betul, ya, dicintai oleh banyak orang. Satu kali saya pernah berbicara kepada sahabat saya, ya, kita sedang bergurau dan saya bilang begini, wah, kalau Tuhan Yesus pada waktu itu dia mencalonkan sebagai seorang tokoh dalam pilkada, saya yakin dia menang nih, saya bilang. Kenapa? Pengikutnya begitu banyak, dia begitu dicintai. Banyak kalangan orang, dari kalangan muda sampai kalangan senior, saudara, itu begitu suka dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu menjadi daya tarik yang luar biasa. Pengajarannya itu betul-betul pengajaran yang menguatkan, pengajaran yang betul-betul bisa mendatangkan semangat, sukacita yang lebih dari pengajaran yang lain. Dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan juga ditunjukkan oleh sikap Tuhan Yesus sendiri dalam bentuk sikap keteladanan. Dia seorang guru yang luar biasa, memberi contoh keteladanan yang begitu hebat. Nah, inilah yang disenangi oleh banyak orang, sehingga ketika orang mendengar kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh Tuhan Yesus, pengajarannya itu begitu banyak memberkati orang lain, saudaraku, ya. Nah, ini sangat luar biasa. Dan jujur, saudaraku, kalau kita baca di kitab-kitab selanjutnya, pasal-pasal selanjutnya, justru orang yang semakin banyak untuk mencari Tuhan Yesus. Ya, banyak sekali orang berbondong-bondong, berduyun-duyun untuk mendengar kabar baik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan bahas, ya, bagaimana yang terjadi dengan kehidupan murid-murid, ya, maksudnya Simon dan kawan-kawan di Danau Genesaret ini. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga, saudaraku, ayat yang ketiga,
Mari kita buka ayat yang ketiga. Ya, itu dikatakan bahwa ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajak orang banyak di atas perahu. Saudara perhatikan, Tuhan berinisiatif memulai ya mengajar itu ada di atas perahunya Simon. Ini inisiatif itu datangnya daripada Tuhan. Perahu yang baru saja dipakai, saudaraku, untuk mencari ikan dan tidak mendapatkan hasil. Dan Tuhan Yesus naik ke dalam perahu itu untuk mengajar, dan dari tempat itulah, saudara, ya, akhirnya, saudara, ya, orang banyak itu bisa mendengar langsung, ya, pengajaran Tuhan Yesus. Ya, dia naik di perahu Simon. Ini artinya apa? Ini Tuhan Yesus sudah mulai, ya, mulai apa? Dia mulai untuk mengambil inisiatif ke dalam perahunya Simon. Ya, untuk dia melakukan sesuatu. Ya, untuk dia melakukan sesuatu. Kemudian di ayat yang keempat dikatakan, setelah selesai berbicara, artinya setelah Tuhan Yesus selesai berbicara dan mengajar, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya. Artinya apa? Tuhan Yesus mulai bertindak. Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk melakukan sesuatu. Ya. Padahal kalau kita lihat, saudaraku, sudah dilakukan oleh Simon. Beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan. Nah, namun apa yang terjadi, saudaraku? Kita lihat respon Simon. Di ayat yang kelima, Simon berkata, ya, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya. Saudaraku, kita lihat, saudaraku, ya. Apa yang dikatakan oleh Simon ini adalah sebuah bentuk kejujuran. Ya, perkataan jujur yang dia sampaikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu kesulitan dan pergumulan yang hadapi oleh Simon Petrus dan kawan-kawannya. Ketika dia ada di tepi pantai pun dia melihat bahwa nelayan ini tidak mendapatkan hasil. Namun lagi-lagi pernyataan ini dengan jujur disampaikan oleh Petrus. Kami ini sudah kerja keras, Tuhan. Kami sudah lakukan. Kami sudah putar-putar danau itu, tapi hasilnya tetap tidak ada. Sehingga kami sudah coba berkali-kali, kami lempar, kami tebar jala itu. Dari tempat yang agak dangkal sampai tempat yang dalam, kami ternyata, waktu kami tebarkan jala itu, ternyata kami pun tidak mendapatkan hasilnya. Saudara perhatikan, sudah kerja keras sepanjang malam, tidak ada hasil. Ini menjadi sebuah hal yang harus kita maknai, saudara. Bagaimana ini berbicara tentang krisis, ya? Ini berbicara tentang krisis di mana sudah sepanjang malam dia bekerja, sudah begitu banyak energi yang dikeluarkan oleh Simon Petrus dan kawan-kawannya, ternyata tidak dapat juga, saudara. Ya, saudara, ini berbicara tentang keadaan yang sulit, ya, keadaan yang bisa dikatakan bahwa yang tidak mengenakan. Namun apa yang dilakukan oleh Simon Petrus dan kawan-kawan? Ya. Sekalipun dia sudah bekerja keras, dia tidak mengeluh dan bersungut-sungut. Bapak Ibu, kesulitan, pergumulan pasti kita kadang suka hadapi. Dan mungkin kita pernah punya pengalaman mungkin yang lebih daripada apa yang dialami oleh Simon Petrus dan kawan-kawan. Tapi satu hal pelajaran penting yang kita bisa tarik dari responnya Simon adalah dia tidak kecewa. Dia tidak hilang semangat. Dia tidak langsung otomatis menjadi down. Ya, kemudian akhirnya dia, ya, semangatnya hilang, kemudian hilang kepercayaan diri, dan akhirnya meratapi keadaan. Tidak demikian. Ini terbukti dari mana? Ketika Tuhan Yesus suruh, saudara, ayo Simon, ya, tebarkan jalahmu. Ya, dia berkata apa? Baik, karena guru yang suruh, aku akan lakukannya lagi. Ini berbicara tentang ketaatan. Ini berbicara tentang bukan hanya ketaatan, tetapi juga bicara soal penghormatan, ya, kepada seorang guru, saudaraku. Ya, siapa? Tuhan Yesus. Akhirnya dia berkata bahwa aku akan lakukan itu. Jadi kalau kita berbicara tentang krisis, saudaraku, ya, poin-poin apa, hal-hal apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana caranya kita untuk bisa kita mengalami keluar dari krisis, akhirnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda. Kita bisa mendapatkan sebuah hasil, atau dari krisis kita bisa mengalami kelimpahan. Bagaimana caranya?
Maka kalau kita lihat di pasal ayat yang kelima tadi, 5a, maka kita bisa menarik sebuah hal yang penting. Yang pertama adalah kita harus kerja keras. Ya. Artinya kita harus betul-betul kita melakukan sesuatu. Ya. Aktif. Jangan pasif. Tuhan mau saudara dan saya aktif. Bekerja keras. Sama seperti murid-murid. Sama seperti Simon dan kawan-kawan yang sudah bekerja keras sepanjang malam, walaupun pada akhirnya tidak mendapatkan hasil. Yang kedua, kita lihat di ayat yang sama, ayat 5b, karena engkau menyuruhnya, ya. Kalimat itu, karena engkau menyuruhnya, maka aku akan melakukannya juga. Ini berbicara tentang ketaatan. Ya, ini berbicara tentang ketaatan yang ditunjukkan Simon kepada sang guru, Tuhan Yesus. Padahal kalau kita lihat saudara, ya, Simon ini sudah pakar, sudah ahli sekali soal menangkap ikan. Dia tahu di mana spot-spotnya tuh ikan-ikan yang biasa kumpul, ikan-ikan besar itu ada. Saudara. Dia sudah paham sekali tentang danau itu. Ya, tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak berkata begini kepada Tuhan, Tuhan, memang betul kami tidak dapat ikan. Tapi kenapa Tuhan suruh kami? Tadi sudah kami coba Tuhan, kami sudah putar-putar. Sepanjang danau ini dari pinggir sampai tengah sudah kami lakukan, kami sudah tebarkan jala kami. Hasilnya tidak ada Tuhan. Masa sekarang kami harus ulangi lagi? Sorry Tuhan. Kalau soal kebenaran, kalau soal Injil, kalau soal Taurat, Tuhan memang guru kami. Tapi kalau soal ikan di danau, maaf Tuhan, maaf guru, kami lebih tahu dari guru. Ya. Apakah dia berkata demikian? Apakah dia mengatakan seolah-olah saya lebih tahu dari Anda? Maaf guru, saya tidak melakukan lagi. Percuma, buang-buang energi. Karena tidak mudah untuk sekali tebar jala itu. Itu butuh konsentrasi dan itu butuh energi. Tidak mungkin. Dia bisa protes. Tetapi lihat saudaraku, dia tidak protes. Dia berkata, baik guru, karena guru yang menyuruhnya, aku akan lakukan juga. Nah ini hebat, ya, ketaatan saudaraku. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh ayat selanjutnya, saudaraku? Poin yang ketiga, bagaimana caranya kita keluar dari krisis dan kita meraih berkat yang kelimpahan, atau dari krisis kita mengalami kelimpahan. Poin yang ketiga adalah, saudara perhatikan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Dan setelah mereka melakukannya, maksudnya menjala ikan, ya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara bisa bayangkan, dari jala yang pertama mereka lempar sebelumnya, ketika sang guru belum hadir, dengan jala yang dan yang sama, di tempat yang sama, di danau yang sama, dia lempar saudara. Ya. Dimulai dengan ketaatan. Hasilnya berbeda. Alkitab berkata dan menulis, mereka melakukannya, perintah Tuhan itu, dan mereka menangkap sejumlah besar ikan, sampai jalanya hampir koyak, hampir robek. Ya. Saking banyaknya ikan, saudaraku. Begitu berat sekali, saudara, untuk diangkat. Saudara bisa bayangkan, kalau sekali angkat itu, ya, berapa kintal itu sekali diangkat. Bisa saja 2 kintal atau 200 kilo. Bisa, dengan jala yang begitu besar. Bisa saja, saudaraku. Ya. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ayat 6 ini menunjukkan bahwa yang ketiga, kuncinya adalah bagaimana kita mengalami kelimpahan. Kita harus percaya Tuhan. Kita harus percaya bahwa ada sesuatu yang berbeda ketika kita memulai segala sesuatu dengan ketaatan. Respon yang benar akan menghasilkan dampak yang benar. Respon yang baik, kita akan melihat hasil yang baik. Percaya. Poin yang ketiga, saudaraku. Yang keempat, ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir 6
tenggelam. Bapak Ibu, kira-kira kalau misalkan ya perahunya itu ukuran panjangnya 12 meter, lebarnya 1,5 meter, tinggi 170 cm, saudara. Ya, kalau itu diisi ikan penuh, ya, saya yakin, saudaraku, ini jumlahnya itu tidak hanya 2 kintal, ini lebih daripada 2 kintal. Ya. Sehingga dikatakan bahwa perahu ini hampir tenggelam. Ya. Kalau perahu itu saja sudah ada orang di dalamnya, sekian banyak, misalkan 3-4 orang, saudaraku. Kalau satu orang beratnya sekitar 75 kg, misalkan, berat badan satu orang dikalikan 4, ya, itu kan sudah berarti 300 kilo lebih, saudaraku. 300 kilo ya. Nah, saudara perhatikan ditambah ikan. Makanya sampai overweight, saudaraku. Itu perahu sampai tidak tertampung ikan. Saudara bisa bayangkan. Dari nol, dari tidak mendapatkan sesuatu, sampai kepada kelimpahan. Sampai artinya kelebihan. Dari ayat 7 ini kita bisa belajar satu hal penting. Ya. Kalau hidup kita semua hari ini, ketika mengalami krisis, kita mau mengalami perubahan. Yang keempat adalah ketika kita diberkati, maka kita harus jadi berkat. Yang keempat, kita tidak bisa berkata bahwa Pak krisis, kita juga sedang lagi susah. Bagaimana mungkin kita bisa berbagi sama orang lain? Lah, buat kita sendiri aja nggak cukup. Gaji kita aja masih 50%. Kami masih kehilangan omset. Pendapatan bulanan kami hilang 50%. Saat ini saja kami harus hidup ya dengan begitu hemat. Kami harus atur sedemikian rupa. Tidak mudah, Pak. Dan sekarang Bapak mengajarkan kita untuk kita menabur. Ya. Bagaimana mungkin? Mungkin secara manusia ada orang berkata demikian. Tapi sekali lagi saya mau katakan, ya, iman di dalam Tuhan, saudaraku, ya, itu tidak dapat diselami dengan bagaimana pola pikir kita sebagai manusia. Tindakan iman kita, Bapak Ibu, itu justru yang mengubahkan sesuatu yang dialami oleh Simon Petrus dan kawan-kawan menjadi terlihat hasilnya. Kejadian 26, Bapak Ibu, itu mencatat dan menceritakan tentang kisah Ishak. Kejadian 26 itu dimulai dengan ayat 1, itu bicara soal krisis, kelaparan yang terjadi di salah satu negeri. Lalu apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak menabur. Di tengah-tengah krisis dia menabur. Dia menjadi berkat. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan? Dikatakan ketika Ishak menabur, ia menjadi kaya. Kian kaya. Dan sangat kaya, saudaraku. Ketika dia mendahulukan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, ketika tindakan imannya bertindak, saudaraku, maka hasil yang tidak pernah diduga itu terjadi. Terjadi pelipat gandaan. Ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apapun kalau kita berbicara tentang kelimpahan, itu tidak hanya berbicara soal materi, Bapak Ibu. Jangan persempit arti kebenaran firman Tuhan ini. Dengan kalau kita berbicara kelimpahan, maka itu hanya bicara soal uang. Bicara soal harta yang dilipat gandakan, omset yang dilipat gandakan, bukan itu. Tetapi kelimpahan juga berbicara tentang bagaimana, saudaraku, damai sejahtera kita miliki lebih lagi di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Bagaimana semangat kita itu terus tidak padam, ya. Bagaimana kita bisa fokus untuk kita bekerja, mengucap syukur di dalam segala keadaan yang tidak mudah ini. Dan kalau kita bisa lewatin itu, saudaraku, itu juga berbicara tentang sesuatu hal yang berkelimpahan. Jangan sampai keadaan-keadaan yang sulit itu membuat kita akhirnya kita memutuskan hubungan dengan Tuhan. Kita menjadi orang yang sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, mudah kecewa sama Tuhan. Justru di saat yang seperti inilah ujian iman kita harus ditunjukkan dengan baik.
Makanya Tuhan Yesus tidak salah ketika pilih murid-muridnya. Dia tahu, saudaraku, seperti apa kualitas murid-murid yang orang yang akan dia tunjuk menjadi murid-muridnya. Dia punya hak. Simon bisa berkata kepada teman-temannya di ayat yang ke-7 ini. Dia bisa bilang, sorry saya tidak bisa bagi. Kenapa? Lah, ini ada di perahu kami. Ada di perahu saya dong. Loh, saya bisa dong. Saya punya hak dong untuk saya nggak mau bagi. Ini kan punya saya semua. Begitu. Justru Tuhan pilih saya, berarti kan Tuhan yang memberkati saya. Dia bisa berkata begitu kepada teman-temannya. Tapi ini orang hebat, Simon ini. Dia tidak punya mentalitas atau sikap serakah, saudaraku. Dia tahu susah payah bersama-sama dengan teman-temannya. Di saat dia pergi untuk menangkap ikan yang pertama kali, sebelum Tuhan Yesus hadir. Tapi ketika dia lihat Tuhan Yesus hadir, terjadi satu perubahan. Makanya kita perlu Yesus. Kalau kita ingin mengharapkan sesuatu perubahan di dalam kehidupan kita, hadirkan Yesus di tengah-tengah kita. Ketika dalam kesulitan, pergumulan apapun, mari kita berseru kepada Tuhan. Jangan kita diam, jangan kita pasif, Bapak Ibu. Jangan hanya kita bisa menghadapi nasib, putus asa, menangis, menahan kecewa, saudaraku. Bukan itu solusinya. Tuhan tahu sesulit apapun pergumulan Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia senantiasa hadir justru di tengah-tengah kesulitan kita. Makanya tadi di awal saya bilang, iman kita di situasi seperti sekarang ini jangan goyah, jangan mundur, jangan lemah. Ketika dia diberkati dengan begitu berlimpah, dia berbagi kepada sahabat-sahabatnya. Dia tidak menguasai itu tuh. Ini semua buat saya nih. Ada di perahu saya. Loh, Tuhan pilih perahu saya. Hak saya dong kok saya nggak mau berbagi. Oh, enggak gitu, saudara. Dia menjadi berkat buat teman-temannya. Bisakah kita hari ini bisa menjadi berkat buat orang lain? Bisa, Bapak Ibu. Bisa. Bertindaklah dengan iman. Percaya kalau kita peduli dengan orang lain di tengah-tengah situasi keadaan seperti sekarang ini, Pak Bu. Tuhan pun melihat apa yang kita kerjakan. Ya. Tuhan pun pasti apa yang kita kerjakan, ya, pasti akan Tuhan tolong. Tuhan akan balas, Tuhan akan ganti. Jadi mari Bapak Ibu di sekitar kita bisa lihat hari ini. Apa yang kita bisa bantu? Jangan saudara kalau mau bantu orang, saudara tanya begini, apa yang bisa saya bantu? Saya bantu apa? Saya bantu apa? Saudara jangan basa-basi. Ada orang yang punya mental, itu tidak minta-minta, dia tidak akan ngomong. Kalau orang yang mentalitasnya minta-minta, nggak usah ngomong, dia akan ngomong duluan. Susah nih, sekarang kerjaan nggak ada. Kadang ada, kadang nggak ada kerjaan. Kadang-kadang aduh, sampai beli beras saya tidak ada. Ya, orang yang biasanya sikapnya suka minta-minta, dia akan memulai dulu. Dia akan ngomong terlebih dahulu. Dia akan mengambil sikap. Tapi orang yang biasa tidak pernah minta-minta, saudaraku, ketika kita mau bantu, kita tanya, apa yang bisa saya bantu? Dia tidak akan ngomong. Kau bantu aja, kau kasih aja apa yang kau bisa bantu. Kau bisa berikan beras, misalkan kau berikan beras, kau kasih, ya ini, saya memberkati kamu, ya, saya diberkati Tuhan, saya mau kasih, ya, ini biar menjadi berkat buat kamu. Seperti itu, ya. Jadi jangan tanya-tanya mau berkat apa, apa yang bisa saya bantu nih, apa yang bisa saya tolong nih, tolong aja saudara, ya, tolong apa yang saudara bisa berikan buat ya, saudara berikan, ya. Lihat kiri kanan kita hari ini siapa yang bisa kita tolong, entahkah satpam di komplek kita, entahkah sahabat kita yang hari ini mungkin ya pekerjaannya harus berhenti karena pabriknya tutup, perusahaannya tutup, ya, karena sehingga terjadi PHK, atau orang lain yang kita temui, ya, tukang-tukang parkir di jalan, ya, atau orang-orang yang kerja di pinggir jalan sebagai penyapu jalan dan sebagainya, ya, jangan lupa Bapak Ibu, ya, ketika kita hari ini kita punya berkat, ya, jangan tahan berkat itu hanya untuk diri kita sendiri. Mari kita menjadi sumber yang menjadi berkat. Bukan terus untuk menerima berkat.
lebih baik kita menjadi sumber yang memberkati. Saya percaya ketika saudara menjadi sumber, Tuhan pun akan berkati saudara. Yang berikutnya, saudaraku, saudara perhatikan. Ya. Jadi ada bagaimana caranya ketika krisis, ya, kita mengalami kelimpahan. Yang poin pertama tadi adalah kita bekerja keras. Yang kedua kita taat. Yang ketiga kita percaya. Yang keempat kita menjadi berkat. Ya, kita berbagi. Yang kelima, yang terakhir, saudara lihat ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa. Terjadi perbedaan pengakuan. Kalau tadi sebelumnya dia berkata guru, di ayat yang ke-8 dia berkata Tuhan. Kenapa dia berkata Tuhan? Karena dia tahu bukan orang biasa yang mampu melakukan mujizat yang dialami. Lewat mujizat yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara, yang Tuhan Yesus lakukan, disitulah Simon mulai melihat bahwa sang guru ini adalah bukan orang biasa. Dia adalah Tuhan. Ada pengakuan iman yang keluar dari mulut Simon. Tuhan, aku tidak layak. Aku orang berdosa. Engkau tidak layak hadir bersama dengan kami orang berdosa. Di situ dia bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan itu begitu besar. Simon tahu dia orang yang tidak baik. Dia punya dosa. Dia punya kelemahan, keterbatasan. Tapi justru di tengah-tengah orang berdosa itulah Tuhan Yesus hadir, menyatakan kebaikannya, mendatangkan mujizatnya buat kita semua, saudara. Ada pengakuan iman yang keluar, mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki hari ini, Tuhan, ini karena berkat Tuhan. Tuhan yang aku terima, yang aku pakai, yang aku hirup, ini semua datangnya daripadamu. Berkat-Mu atas kami semua. Sebenarnya kami tidak layak, karena kami orang berdosa. Tapi Tuhan bilang, walaupun kita berdosa, kita punya kelemahan, kita punya kesalahan di masa lalu, Tuhan mau bilang pada kita semua bahwa kita berharga di mata Dia. Kalau kita menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan, artinya apa? Mari kita ikut Tuhan. Tinggalkan dosa masa lalumu. Saudara dan saya harus berubah menjadi manusia baru, menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan Tuhan. Tuhan berkata, come unto me, datanglah kepadaku, and follow me, dan ikutlah aku. Tinggalkan semua hal-hal yang tidak baik. Ikutlah Tuhan. Karena Dia adalah sumber kebenaran, Dia sumber kebaikan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi di tengah-tengah krisis, situasi yang sulit ini Bapak, Ibu, mari senantiasa ingat kebaikan Tuhan. Ya. Jangan banyak protes, jangan banyak bersungut-sungut, jangan mudah kecewa sama Tuhan. Ikut Tuhan. Hidupi kebenaran Tuhan dalam hidup saudara. Lakukan apa yang menjadi bagian kita di dalam kehidupan ini. Kita akan melihat bagaimana di tengah-tengah situasi sulit, justru mujizat Tuhan bisa kita alami, saudara. Jangan suka bilang, aduh hidup ini susah. Aduh saya nggak bisa apa-apa. Aduh saya nggak tahu harus buat apa. Kok hidup susah terus? Kok hidup begini-begini aja? Kok orang lain kenapa lebih maju? Kok saya kadang-kadang pendapatan juga tersendat-sendat, nggak ada kepastian. Kenapa Tuhan? Saya mau bilang saudaraku, kuncinya adalah semangat.
Jadi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, ada dua hal penting kesimpulannya. Yang saya catat ada dua hal. Apa yang bisa kita tarik dari kisah ini? Yang pertama adalah buka hati saudara buat Tuhan. Ya. Ini ayat 3 berkata, izinkan dia ada bersama dengan saudara. Buka hati. Izinkan Tuhan ada bersama dengan saudara. Hadir di perahu, artinya hadir di rumah tangga kita. Hadir di pelayanan kita. Hadir di tempat kerja kita. Hadir di dunia bisnis yang kita sedang jalani. Hadir di hatimu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, apa yang kita bisa tarik dari kisah ini? Yang kedua adalah jadilah pengikut Tuhan Yesus yang setia. Sungguh-sungguh taat, mengasihi Tuhan betul-betul. Jangan ikut arus dunia, saudaraku. Orang yang ikut arus dunia akan mudah tersesat. Tidak sedikit orang terhilang karena pengaruh dunia yang semakin kuat. Tapi kalau saudara bersandar, berpegang teguh bersama dengan Tuhan, saya pastikan saudara akan aman. Jadilah pengikut Tuhan yang setia sampai nafas terakhir kita selesai di dunia ini, saudara. Itulah yang menjadi tujuan kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kita sebuah pelajaran penting, bahwa krisis bukan untuk kita hadapi dengan sikap menyerah, tapi krisis harus kita hadapi dengan semangat kerja keras, dengan ketaatan, dengan percaya. Yang keempat, menjadi berkat. Yang kelima, ada pengakuan iman. Dari 5 hal ini, saudara, saya percaya kita akan mampu melewati segala macam tantangan, rintangan, persoalan, dan menjadikan kita keluar menjadi pemenang. Kita bisa menang karena Tuhan di pihak kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Berkat Tuhan, kasih, damai sejahtera, sukacita berlimpah atas kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami ya Tuhan, untuk kami menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk kami tidak mudah kehilangan semangat di tengah-tengah krisis sekalipun Tuhan. Di tengah-tengah mungkin kami kehilangan pekerjaan kami. Mungkin di tengah-tengah krisis ini kami harus menutup usaha kami. Mungkin di tengah-tengah krisis ini Tuhan, kami harus bekerja hanya separuh waktu saja Tuhan. Dan pendapatan kami juga mungkin hanya sebagian saja. Tuhan, kami melihat bahwa pergumulan-pergumulan yang dihadapi, kami boleh melihat jawaban Tuhan ketika kami boleh belajar dari kisah di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat pertama sampai yang ke-11, di mana kami boleh melihat dan kami boleh membaca Tuhan kesulitan di dalam oleh Simon dan kawan-kawan, di mana mereka sudah bekerja keras tetapi mereka tidak mendapatkan hasil. Mereka berada di dalam krisis, tapi ketika Engkau hadir bersama dengan Simon, dan ketika mereka juga punya respon yang benar ketika hadir bersama dengan Tuhan, maka mereka boleh melihat mujizat terjadi. Dan mereka boleh keluar dari saat-saat yang krisis mereka hadapi, dan mereka boleh mengalami kelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan kami terus percaya kepada Tuhan. Biar kami terus Tuhan menghidupi kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu sudah disampaikan, dan hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu tetap hidup di dalam setiap hati anak-anak Tuhan.
dan kehidupan kami boleh semakin bertumbuh dewasa di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kehidupan kami juga boleh layak di hadapan-Mu, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta. Saudara, hari ini kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang terus menguatkan kita melalui ibadah streaming hari ini, dan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Pembantu Dr. Dedi Kurniawan. Bila firman Tuhan yang kita dengar hari ini terus membangkitkan iman kita. Seluruh jemaat Tuhan, kita kembali diundang untuk merasakan berkat dan lawatan Tuhan dalam ibadah streaming yang akan dilaksanakan pada hari Minggu depan. Hari Minggu depan, tanggal 25 April 2021, kita akan melaksanakan ibadah streaming pada pukul 10 pagi. Pastikan setiap Bapak Ibu Saudara gabung bersama-sama dan nikmati berkat Tuhan pada minggu depan. Dan firman Tuhan minggu depan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta John Max Titale. Mari pastikan setiap kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan dan kita tetap antusias dalam ibadah kita. Seluruh jemaat Tuhan GBI Pondok Maharta dan seluruh umat Tuhan yang menyaksikan tayangan streaming pada hari ini diundang bersama-sama untuk kita boleh menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan dalam ibadah doa malam yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 yang akan dilaksanakan pada pukul 7:30 malam. Dan Jumat depan kita akan diberkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale. Dan kita akan menaikkan pujian dan penyembahan yang akan dipimpin oleh hambanya Pastor Andriana Tri Sasanti, dan pemain musik adalah Saudara Given, dan admin Zoom untuk Jumat depan adalah Saudara Stanley. Dan kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama. Doa syafaat yang pertama akan dinaikkan oleh Ibu Lia, dan doa syafaat yang kedua akan dinaikkan oleh Bapak Yodi. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta dan seluruh umat Tuhan yang menyaksikan streaming pada hari ini kembali diajak bersama-sama untuk kita berpartisipasi di dalam memperindah, mempercantik rumah Tuhan yang kita laksanakan, hanya tinggal finishingnya saja. Dan untuk itu bagi setiap saudara yang rindu menjadi berkat untuk rumah Tuhan dapat menghubungi Ibu Siska mentransfer dananya dengan nomor rekening yang ada di prelut ibadah, atau Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Gembala. Mari bersama-sama kita mau menjadi berkat bagi rumah Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan pasti juga akan memberkati saya dan saudara. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Biar semakin tetap antusias mencari wajah Tuhan dan semakin intim dengan Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun. Demikianlah Breaking News Porta minggu ini. Berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta minggu depan. Bapak Ibu Saudara, mari tetap dukung bersama-sama dalam doa kerinduan kita untuk kita boleh kembali dalam ibadah onsite yang akan dilaksanakan pada bulan Juni. Dan jangan lupa tetap gunakan protokol kesehatan, dan Bapak Ibu tetap mencari informasi agar dapat mengikuti vaksin dan menerima vaksin, baik vaksin yang pertama ataupun vaksin yang kedua, agar kita memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita terus berdoa agar corona segera berlalu dari Indonesia. Dan saya undur diri, kembali berjumpa dengan saya, dan saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari buka hati saudara, ya, fokuskan hati saudara untuk kita terima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, buka hati, terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan penyertaan kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, menjemput kita, menjadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bapak Ibu yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan, amin, amin.